Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Identification of Slope Failure Using Second Dimension Resistivity Method, di mana eh, ini menggunakan data metode geometrik resistivitas 2D. Baiklah, sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Alfian, NIM 121177074. Baiklah, untuk pendahuluan, di mana pembangunan dan kondisi di daerah Malaysia, di mana pembangunan di daerah tersebut sedang dilakukan dengan gencar-gencarnya, di mana Malaysia sebagai negara yang tumbuh dan berkembang, disertai dengan teknologi yang salah satunya bidang geofisika, maka infrastruktur daerah tersebut juga berkembang, di mana harus ditopang dengan peralatan-peralatan dan penelitian-penelitian, sehingga konstruksi daerah tersebut, pada daerah tersebut bangunannya memiliki konstruksi yang baik untuk hadapi yang mana salah satunya itu bencana alam. Mana bencana alam itu contohnya seperti curah hujan, disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, iklim ekstrim, dan keadaan-keadaan alam lainnya. Salah satunya yang harus dihadapi adalah longsor, di mana longsor ini disebabkan oleh tanah yang kurang kokoh. Nah, salah satunya metode yang dapat mengetahui mengenai tanah, perlapisan tanah, yaitu metode geolistrik-resistivitas, di mana pada jurnal ini digabungkan dengan uji aspek geoteknik dan lingkungan, supaya pada daerah ini dapat lebih spesifik dalam menentukan litologi tanahnya. Daerah pengukuran ini berada di daerah kompleks RTS, RST di Universitas Sains Malaysia, di mana pada layar dapat dilihat peta geologi regionalnya. Tujuan dari penelitian ini, pada jurnal ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik keruntuhan lereng bawah permukaan pada kompleks Restu Saujana dan Tekun USM atau Universitas Sains Malaysia. Ini merupakan tabel klasifikasi resiko kejadian longsor, di mana resiko ini adalah kelas dari resiko dari longsor, mana yang ada kelas pertama yaitu resiko rendah, resiko medium, dan resiko yang tinggi. Mana untuk resiko kelas 1 itu dia lebih rendah daripada kelas kedua dan kelas 3. Nah, untuk kelas kedua, di mana medium resiko, ketinggian dari lereng itu di antara 6 meter hingga 15 meter dengan sudut di atas 27 derajat atau ketinggian di atas 15 meter dan sudut di antara 19 derajat hingga 27 derajat. Dan untuk resiko tinggi itu berada di atas 15 derajat dan di atas 15 meter ketinggiannya dan di atas 27 derajat untuk kemiringan lereng tersebut. Survei ini terdapat 5 jalur, yang mana jalur ditandai dengan
eh, garis berwarna kuning pada peta, mana garis tersebut, tiap garis itu ditandai dengan RST01, RST02, RST03, RST04, dan RST05 yang diberi tanda warna kuning tadi pada komplek Restu Saujana Tekun atau RST dengan jarak elektroda minimum 2,5 meter dengan panjang 100 meter dan konfigurasi yang digunakan itu pol-dipol dilakukan pada semua jalur kurva kecuali RST01 menggunakan Werner Schlumberger karena keterbatasan kabel. Tentunya ini merupakan tabel klasifikasi skala, di mana terdapat zona jenuh dengan tanah liat jenuh dan lanau memiliki resistivitas 1 sampai 100 ohm meter. Kemudian ada weather granit, yaitu granit lapuk dari 1.500 sampai 5.000 ohm meter. Lalu granit segar atau fresh granite di atas 500 meter, 5.000 ohm meter. Ini merupakan pemodelan dua dimensi dari data resistivitas 2D yang dimiliki, di mana pada model RST01 menunjukkan adanya sebuah bongkahan batu yang diidentifikasikan dengan nilai resistivitas 3.000 sampai 6.000 ohm meter. Kemudian ada zona jenuh yang ditemukan dengan kisaran 1 hingga 400 ohm meter, di mana itu ditandai dengan pada peta itu di satu red zone. Kemudian ada rekahan ditemukan dengan tandai garis-garis putus-putus. Untuk peta RST02, 03, dan 04 itu memiliki bentuk struktur yang sama, di mana terdapat granit dengan nilai resistivitas di atas 3.000 ohm meter. Kemudian zona jenuh dengan resistivitas 1-400 ohm meter yang terletak di samping batu besar ditunjukkan pada peta RST03. Di mana ciri-ciri ditemukan ini merupakan faktor pemicu terjadinya longsor. Kemudian perbedaan kontras antara resistivitas tinggi dan rendah menunjukkan adanya rekahan. Mana rekahan itu ditunjukkan oleh garis putus-putus pada RST03, 02, dan 04. Untuk RST05 terdapat resistivitas tinggi dengan nilai 5.000 sampai 1.000 ohm meter, 5.000 sampai 10.000 ohm meter pada kedalaman 18 sampai 46 meter yang diidentifikasikan sebagai granit segar, dan terdapat zona rekahan di zona jenuh dengan nilai resistivitas 1 sampai 400 ohm meter pada kedalaman 61 sampai 22 meter. Kemudian ini merupakan model dari semua jalur pengukuran di RST Penang, di mana model disusun dengan berdasarkan elevasi sebenarnya. Daerah dengan resistivitas tinggi dari RST02, 03, 04, dan RST05 menunjukkan bahwa nilai resistivitas tinggi dan ukuran yang besar ini disebut sebagai bagian zona fragmen granit segar dan mencerminkan kualitas batuan yang baik dan juga bisa menjadi bagian dari batuan dasar longsor. Kesimpulan, di mana survei resistivitas 2D dilakukan untuk mengidentifikasi karakter keruntuhan lereng,
bawah permukaan, penerapan metode geofisika dan geoteknik dilakukan di RST memberikan informasi lereng dan hasil yang diperoleh yang mungkin berguna untuk menyelidiki stabilan lereng di masa mendatang. Di mana kesimpulan ini tuliskan tipe dari tanah yaitu clay, silt, dan granit, mana terdapat zona jenuh, zona granit lapuk, dan granit segar. Kemudian untuk kemiringan itu 30 derajat. Kemudian kesimpulan dari semuanya, daerah ini masuk ke kelas ketiga dari resiko longsor, di mana merupakan risiko yang tinggi. Ini merupakan referensi dari jurnal. Nah, untuk mungkin itu saja presentasi dari jurnal ini. Nah, di mana hasil yang diperoleh dari jurnal ini sangat baik, di mana didapat berguna dan bermanfaat bagi pembangunan di komplek RST tersebut, sehingga dapat mengetahui resiko dan dampak bila dibangun suatu bangunan atau infrastruktur pada daerah tersebut. Karena ada data geolistrik 2D yang digunakan juga didukung dengan data dari aspek geoteknik dan lingkungan. Nah, untuk penerapan di Indonesia, metode ini sangat baik karena daerah Malaysia dan Indonesia itu masih memiliki struktur geologi yang sama, sehingga juga dibutuhkan penelitian-penelitian ini untuk penelitian seperti ini untuk mengetahui resiko dari kemiringan lereng pada pembangunan di Indonesia juga, sehingga bangunan atau infrastruktur yang dibangun itu dapat bertahan untuk masa depan untuk selanjutnya, dan untuk menghindari bencana alam yang akan terjadi bila sudah diperkirakan bahwa daerah tersebut dapat terjadi longsor atau memiliki resiko longsor yang sangat tinggi. Mungkin itu saja presentasi dari saya dan tanggapan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.